Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai peramalan penjualan atau forecasting. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari 1. Fitria Ardianti, yang kedua Vina Ujulianti, ketiga Elina Nurli Astuti, yang keempat Aulia Wulandari, yang kelima Keti Yusuf Febriana, dan yang keenam ada Syifa Afrahas Sanitami. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian peramalan penjualan. Forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Yang selanjutnya ada tujuan peramalan penjualan. Yang pertama, untuk mengkaji sebuah kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Yang kedua, peramalan yang diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Dan yang ketiga, peramalan ini juga merupakan sebuah dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Metode perhitungan peramalan penjualan. Yang pertama ada metode bebas, yang kedua ada metode trend semi-average, dan yang ketiga ada metode trend matematis. Metode trend matematis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu metode trend moment, metode least square, dan metode regresi. Teknik perhitungan peramalan penjualan metode kuantitatif. 1. Metode trend moment. Metode trend moment menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip pengerjaan metode trend moment adalah sebagai berikut. A. Barang tahan lama minimal 1 tahun. B. Barang yang selalu diperlukan minimal sembako. C. Kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. D. Jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun genap tetap diurut dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya pada kolom X. Rumus metode trend moment. 1. Sigma Y sama dengan N kali A plus B sigma X. 2. Sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Contoh soal, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan air galon ingin membuat forecast penjualan minuman air galon untuk beberapa tahun mendatang di daerah Tegal dengan menggambarkan garis tren data penjualan tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Tahun 2015, penjualan Y 130.000. Hitunglah peramalan penjualan tahun 2020 dengan metode trend moment. Jawaban, tabel tahun 2015, X sama dengan 0, penjualan atau Y sama dengan 130.000, XY sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 0. Sigma, X sama dengan 10, penjualan atau Y 760.000, XY sama dengan 1.620.000, X kuadrat sama dengan 30. Rumusnya yang pertama, sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X. 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B. Ya, rumus yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. 1.620.000 sama dengan 10A plus 30B. Dibuat persamaan menjadi persamaan yang pertama, 760.000 sama dengan 5A plus 10B dikali 2 sama dengan 1.520.000 sama dengan 10A plus 20B. Persamaan yang kedua, 1.620.000 sama dengan 10A plus 30B dikali 1. Hasilnya 1.620.000 sama dengan 10A plus 30B. Min 100.000 sama dengan min 10B. B sama dengan 10.000. 760.000 sama dengan 5A plus 10B. 760.000 sama dengan 5A plus 10 kali 10.000. 760.000 sama dengan 5A ditambah 100. 660.000 sama dengan 5A. A sama dengan 132.000. Y sama dengan
132.000 ditambah 10.000 X. Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 kali 5. Y sama dengan 182.000. Maka nilai peramalan penjualan tahun 2020 sebesar 182.000 unit. 2. Metode least square. Sebenarnya metode trend least square hanyalah merupakan penyederhanaan dari metode trend moment. Jumlah parameter X sama dengan 0 atau sigma X sama dengan 0. Oleh karena sigma X sama dengan 0, maka rumus tersebut akan menjadi lebih sederhana, yaitu rumus yang pertama, sigma Y sama dengan N kali A atau A sama dengan sigma Y dibagi N. Rumus yang kedua, sigma XY sama dengan B dikali sigma X kuadrat atau B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Prinsip penyelesaian dengan metode least square. A. Barang tahan lama minimal 1 tahun. B. Barang yang selalu diperlukan misalnya sembako. C. Kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. Digunakan sebagai data penjualan yang tahun yang lalu. D. Jika jumlah data yang lalu adalah ganjil, maka pada kolom X di tengahnya adalah 0. E. Jika jumlah data tahun yang lalu adalah genap, maka pada kolom X ada 2 loncatan 2 angka atau angka ganjil, baik ke atas maupun ke bawah. Misalnya, tahun 2016 sama dengan min 3, tahun 2017 sama dengan min 1, tahun 2018 sama dengan 1, tahun 2019 sama dengan 3. Contoh soal, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan air galon ingin membuat forecast penjualan minuman air galon untuk beberapa tahun mendatang di daerah Tegal dengan menggambarkan garis tren data penjualan tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Tahun 2015 penjualan 130.000, tahun 2016 penjualan 145.000 dan seterusnya. Hitunglah forecast penjualan tahun 2020 dengan metode trend least square. Cara mengetahui X di tabel. Jika jumlah data tahun yang lalu adalah ganjil, tahun 2015 sampai 2019, maka pada kolom X tengahnya adalah 0, yaitu 2017 X-nya 0. Jadi 2015 X sama dengan min 2, penjualan 130.000, XY min 2 dikali 130.000 sama dengan min 260.000, X kuadrat min 2 dikali min 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Nomor 1, sigma Y sama dengan N kali A atau A sama dengan sigma Y bagi N sama dengan 760.000 dibagi 5 sama dengan 152.000. Yang kedua, sigma XY sama dengan B kali sigma X kuadrat atau B sama dengan sigma X kali Y sama dibagi sigma X kuadrat sama dengan 100.000 dibagi 10 sama dengan 10.000. Y sama dengan 152.000 ditambah 10.000 dikali X. Y sama dengan 152.000 ditambah 10.000 dikali 3. Y sama dengan 182.000. Maka nilai peramalan penjualan tahun 2020 sebesar 182.000 unit. Contoh kasus peramalan penjualan. PT Amanda merupakan perusahaan yang memproduksi brownies, memiliki data penjualan sebagai berikut. Pada tahun 2015, penjualan sebesar 100. Pada tahun 2016, penjualan sebesar 120, dan seterusnya seperti yang ada pada tabel. Berapakah besarnya nilai peramalan penjualan PT Amanda tahun 2020 apabila perusahaan menggunakan metode peramalan A. Trend moment, B. Least square. Metode trend moment. Untuk nilai pada kolom X diperoleh diurut dari 0 hingga selanjutnya. Pada tahun 2015, dengan nilai X sebesar 0, penjualan Y sebesar 100, sehingga nilai X-Y sama dengan 0 dan X kuadrat 0 dikuadratkan menjadi 0. Dan seterusnya seperti yang ada pada tabel. Persamaan pertama, sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X, menjadi 650 sama dengan 5A ditambah 10B. Persamaan kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, menjadi 1440 sama dengan 10A ditambah 30B. Lalu kita buat persamaan. Lalu, kita samakan kedua persamaan tersebut. Untuk persamaan yang pertama, kita kalikan 2 menjadi 1300 sama dengan 10A ditambah 20B. Untuk persamaan yang kedua, kita kalikan 1 sehingga menjadi 1440 sama dengan 10A ditambah 30B. Nah, lalu kita eliminasikan kedua persamaan tersebut, sehingga kita dapat min 140 sama dengan min 10B.
maka nilai B sama dengan 14. Setelah itu, kita substitusikan nilai B sama dengan 14 ke dalam persamaan 650 sama dengan 5A ditambah 10B. 650 sama dengan 5A ditambah 10, kita masukkan nilai B 14. 650 sama dengan 5A ditambah 140. 510 sama dengan 5A, maka nilai A sama dengan 102. Jadi Y sama dengan 102 ditambah 14 dikali X. Y sama dengan 102 ditambah 14, kita masukkan nilai X 5, maka Y sama dengan 172. Maka nilai peramalan penjualan tahun 2020 sebesar 172 unit. Selanjutnya, metode least square. Untuk nilai pada kolom X diperoleh dari data tahun lalu. Jika data tahun lalu adalah ganjil, maka nilai pada kolom X di tengahnya adalah 0. Namun, jika data tahun lalu adalah genap, maka nilai pada kolom X ada dua loncatan dua angka, ganjil, baik ke atas maupun ke bawah. Untuk tahun 2015, dengan nilai X sebesar minus 2, penjualannya sebesar 100, maka XY minus 200 dan X kuadrat dari minus 2 dikuadratkan sehingga 4. Dan seterusnya seperti yang ada pada tabel. Untuk persamaan pertama, sigma Y sama dengan N dikali A atau A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 650 dibagi 5 sama dengan 130. Persamaan kedua, sigma XY sama dengan B dikali sigma X kuadrat atau B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 140 dibagi 10 sama dengan 14. Maka nilai Y sama dengan 130 ditambah 14 dikali X. Y sama dengan 130 ditambah 14, kita masukkan nilai X-nya 3 sama dengan Y sama dengan 172. Maka nilai peramalan pada tahun 2020 sebesar 172 unit. Sekian penjelasan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.